25 pinjol ini resmi turunkan FC ataupun DC lapangan di tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang 25 pinjol yang akan menurunkan DC lapangan ataupun FC Field Collection ya teman-teman semuanya di tahun 2025. Nah, di sini saya pengen bahas buat teman-teman semuanya agar teman-teman semuanya lebih tetap tenang, tetap enjoy, tetap relax masalah adanya DC ataupun tidak adanya DC lapangan itu ya. Masalah field collection pinjol apapun itu di sini saya mau bahas buat teman-teman semuanya. Oke, di sini langsung aja saya masuk ke pembahasannya. Jadi buat teman-teman semuanya, nggak usah takut terhadap yang namanya baik itu ada 25 pinjol, 30 pinjol, 60 pinjol, atau bahkan semua pinjol itu punya FC, kalian nggak usah takut terhadap hal itu. Karena sebenarnya teman-teman semuanya, ketika kalian didatengin oleh FC ataupun DC lapangan pinjol, itu tidak ada masalah sama sekali. Rumah kalian nggak bakal disita, barang berharga kalian tidak akan disita, karena sistem pinjaman online atau pinjol itu adalah KTA, kredit tanpa agunan. Jadi tidak ada agunan sama sekali atau jaminan sama sekali ketika kita melakukan pinjaman di pinjol itu ya. Nggak boleh. Bahkan pulpen aja jadi bahan agunannya itu nggak boleh teman-teman ya. Jadi kalian harus tahu itu. Nggak boleh ada barang yang disita, nggak boleh ada barang yang diambil oleh FC tersebut. Oke, terus kemudian di sini ada beberapa tips yang pengen saya kasih tahu juga buat teman-teman semuanya. Kalau misalkan didatengin oleh DC, ini harus kalian lakukan banget ketika kalian didatengin oleh DC. Pertama, transparansi terhadap lingkungan sekitar. Ini jarang sekali yang diungkap atau yang dikasih tahu oleh beberapa konten kreator lain, yaitu masalah transparansi terhadap lingkungan sekitar. Ini perlu banget, ini wajib banget. Karena kebanyakan teman-teman semuanya, ketika ada ancaman ataupun teror dari di situ mau datang ke rumah kita, mau nyamperin rumah kita, itu kalian panik, kalian gugup karena takut tahu lingkungan sekitar kalian itu tahu kalau kalian itu punya pinjol. Bahkan yang sering terjadi adalah seorang suami istri aja tidak tahu pasangannya itu punya pinjol. Takut kalau pasangannya tahu dia itu punya pinjol. Yang sering terjadi adalah mungkin perempuan yang tidak transparansi terhadap suaminya ataupun sebaliknya. Itu tidak ada yang namanya transparansi. Ketika mau didatengin ke rumah, itu takut, itu grogi, itu gemeter, malu kalau misalkan suaminya tuh tahu kalian itu punya pinjol. Tidak ada transparansi. Mulai sekarang wajib banget transparansi terhadap hal itu, terutama kepada keluarga kalian yang dijadikan kontak darurat, teman-temannya. Itu wajib kalian transparansikan. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah beberapa pertanyaan yang harus diajukan kalian kepada pihak DC tersebut. Pertama adalah ID card yang harus kalian tahu itu. Terus kemudian yang kedua adalah surat tugas. Surat tugas ini biasanya isinya terhadap tagihan utang kalian itu berapa, alamatnya itu tertuju ke kalian, terus kemudian atas nama kalian sendiri itu tercantum dalam surat tugas. Lalu kemudian yang ketiga adalah masalah sertifikasi penagihan. Tiga hal ini wajib kalian tanyakan kepada DC tersebut, dan DC tersebut harus menunjukkan tiga hal yang tadi saya sebutkan. ID card, surat tugas, sertifikasi penagihan, itu DC wajib bisa menunjukkan tiga hal ini. Kalau salah satunya aja tidak bisa menunjukkan, misalkan tidak punya sertifikasi, kalian nggak usah ladenin, kalian nggak usah kasarnya nggak usah tanganin, biarin aja, kalian tutup, masuk rumah, sudah selesai. Karena tiga hal ini wajib banget DC itu bawa, atau nanti kalian juga minta KTP-nya untuk melihat itu benar atau tidak. Karena kadang-kadang ada juga oknum FC itu yang membawa ID card temennya yang punya sertifikasi ataupun yang lainnya. Seperti itu ya. Dua. Lalu kemudian yang ketiga adalah jawaban ketika kalian itu ditanyakan kapan mau bayar. Tolong banget, dan saya sarankan banget buat teman-teman semuanya, jangan pernah menjawab tanggal ataupun waktu kalian itu punya duit atau mau bayar. Kalian tinggal bilang aja kalau punya uang pasti saya bayar. Kalian jangan pernah bilang, Bang, nanti ya minggu depan saya bayar, karena minggu depan saya gajian. Atau tanggal sekian saya baru gajian, sekarang nggak punya duit. Jangan pernah bilang seperti itu. Kalian tak bilang aja saya bayar kalau punya duit. Saya besok punya duit 100 juta, saya bakal bayar. Besok saya punya uang 50 juta, saya bayar. Kalau misalkan besok belum punya ya nggak tahu kapan. Kalau minggu depan yang punya duitnya ya saya bayar minggu depan. Kalau punya duitnya bulan depan ya saya bayar bulan depan. Kalau punya duitnya tahun depan ya saya bayar tahun depan. Kalau nggak punya duit emangnya mau bayar pakai apa? Jawaban seperti itu yang harus kalian lontarkan ketika ditanya kapan mau bayarnya. Seperti itu, oke?
Itu adalah beberapa tips yang harus kalian lakukan ketika datangin DC. Jangan lagi ketakutan. Yang keempat ini, jangan pernah takut, jangan pernah grogi, jangan pernah gemetar. Karena DC itu adalah sama manusia yang beliau itu sebagai karyawan di sebuah perusahaan pinjol, dia sedang bekerja. Sama halnya seperti kita kerja di perusahaan, nanti digaji, dan yang lain sebagainya. Jangan ditakuti akan hal itu. Ketika dia datang baik, maka layani dengan baik. Ketika dia datang dengan kekerasan, maka lawanlah. Seperti itu aja kuncinya, teman-teman ya. Dan yang paling utama tadi transparansi. Kalau mungkin perempuan itu kan susah untuk melakukan ataupun melawan FC tersebut karena mungkin laki-laki. Ketika kalian itu berhasil transparansi terhadap pasangan kalian, ya mungkin kalian bisa minta bantuan seorang suami juga untuk menangani masalah FC ini. Oke, mudah-mudahan beberapa tips ini bisa membuat kalian lebih tenang dan juga lebih enjoy. Dan masalah untuk 25 pinjol ini yang akan turun di lapangan ataupun FC, itu saya jamin tidak akan terjadi sebanyak itu ya. Kenapa? Karena untuk memproses pihak ketiga ataupun FC tersebut itu membutuhkan proses yang lama, apalagi kelasnya pinjol kecil-kecil. Pihak Shopee aja ya digembar-gemborkan beberapa tahun yang lalu atau tahun yang lalu dia gembor-gemborkan bakal nurunin FC, itu baru terjadinya hari ini tuh baru di Jakarta aja. Untuk lokasi lain atau di daerah lain itu belum ada, karena bekerja sama dengan pihak ketiga yang namanya FC tersebut itu susah dan butuh anggaran besar, butuh biaya banyak, butuh koordinasi yang lebih tepat dan yang lain sebagainya. Seperti itu teman-teman, oke? Bahkan pihak ada kami pun sebesar itu susah untuk menurunkan FC teman-teman, oke? Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman semuanya. Jangan pernah takut, jangan pernah grogi, jangan pernah gemetar. Yang kalian harus takuti adalah ketika memang kalian itu sedang berusaha mencari rezeki, sedang berusaha usaha, tetapi kalian lupa terhadap sang pemberi rezeki itu. Itu yang harus kalian waspadai, itu yang harus kalian takuti teman-teman semuanya. Dan saya doakan kepada teman-teman semuanya, mudah-mudahan diberikan kelancaran di tahun 2025, segala urusannya dimudahkan, rezekinya dilimpahkan, rezekinya dimudahkan oleh sang pemberi rezeki itu. Oleh sebab itu ya, saran saya, kalian harus dekat juga dengan sang pemberi rezeki. Dan saran juga buat teman-teman semuanya, mungkin yang muslim, yang sudah sholat 5 waktu, ya tambahin lagi dengan qobliyah dan juga ba'diyahnya. Kalau sudah qobliyah ba'diyahnya, tambahin lagi sholat duha dan juga tahajudnya. Siapa tahu dengan hal itu kita bisa menjadi rezekinya lebih lancar, rezekinya lebih berkah, dan juga lebih melimpah, teman-teman. Oke, mudah-mudahan itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh langsung tulis aja di kolom komentar atau DM langsung ke Instagram saya, boleh. Sudah saya sediakan linknya di deskripsi video ini. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mau tutup dulu video ini dan kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.